Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tentu setiap dari kita pernah mengalami penderitaan. Entah itu penderitaan yang tampaknya terlihat biasa saja bagi kita pribadi, ataupun penderitaan yang cukup besar bagi kita pribadi. Dan tentu ketika penderitaan itu datang ke kehidupan kita dan ketika kita sedang menjalaninya, kita hanya bisa berharap bahwa penderitaan yang sedang kita jalani tersebut bisa berlalu dengan cepat. Dan juga tidak sedikit pikiran dari kita bahwa kalau bisa penderitaan gak perlu datanglah di kehidupan kita. Hanya membuat kita semakin susah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita bersama membaca bacaan kita yang terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 8 sampai ke 12. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kitab Pengkhotbah berbeda dari kitab-kitab lain karena berisi pergulatan dengan kecemasan eksistensial atau kesia-siaan hidup. Hari-hari yang kita jalani penuh dengan lika-liku dan pengalaman yang tidak selalu mudah dipahami. Maka Pengkhotbah merefleksikan kebingungan yang kita semua alami ketika bergulat dengan tantangan hidup. Oleh karena itu, kitab ini mempunyai daya tarik tertentu bagi orang-orang di sepanjang zaman. Kitab Pengkhotbah berbicara mengenai pergumulan pribadi seperti kesepian yang masih dirasakan di masa kini, seperti pada waktu kitab ini ditulis. Namun, hal yang tampaknya sederhana seperti kesepian ternyata menjadi cukup kompleks. Di ayat 4, penulis mengeluh mengenai manusia bekerja begitu keras karena iri hatinya terhadap keberhasilan orang lain. Tetapi di ayat 8, penyebabnya adalah kesendirian. Sebagai manusia yang sejatinya makhluk sosial, kita tidak pernah mau sendirian. Tetapi kadangkala, memiliki hubungan dengan orang lain justru menyebabkan kepedihan dan ketidaknyamanan. Sehingga kita merasa lebih baik dibiarkan sendiri. Pengkhotbah mengungkapkan tekanan menyakitkan yang kita semua alami di dalam hidup. Menurut Maggie Ferguson dalam majalah The Economics 1843, ia menuliskan bahwa derita ini bisa terasa lebih menyiksa daripada tidak memiliki tempat tinggal, daripada mengalami kelaparan, ataupun menderita penyakit. Apakah itu? Yaitu kesepian. Ferguson menceritakan adanya kenaikan jumlah orang yang merasa kesepian terlepas dari status ekonomi ataupun sosial mereka. Dengan memakai contoh-contoh memilukan tentang apa rasanya kesepian. Kepedihan yang menyiksa dari rasa sepi bukan hal yang baru dirasakan pada zaman sekarang. Derita kesepian sudah dapat dibaca dalam halaman-halaman kitab Pengkhotbah. Kitab yang konon ditulis oleh Raja Salomo ini mengungkapkan kesedihan dari mereka yang sepertinya tidak memiliki hubungan yang berarti dengan siapa-siapa. Sang penulis mengeluhkan bagaimana seorang dapat memiliki kekayaan berlimpah, tetapi tidak melihat kegunaan dari kekayaan itu karena tidak ada seorang pun yang bisa menikmatinya bersama dengan dirinya. Namun sang penulis juga mengakui indahnya pertemanan dengan mengatakan bahwa seorang teman dapat membantu kita meraih lebih banyak dari yang bisa diraih seorang diri saja. Teman dapat memberikan pertolongan di saat kita membutuhkannya. Pasangan membawa kehangatan, dan teman juga dapat melindungi di saat-saat sulit. Kesepian merupakan pergumulan yang berat, karena Allah menciptakan kita untuk memberi dan menerima manfaat dari pertemanan serta komunitas. Maka jika kita merasa kesepian, berdoalah agar Allah menolong kita membangun hubungan yang berarti dengan orang lain. Dan sementara itu biarlah kita dikuatkan oleh kenyataan bahwa sesungguhnya orang percaya tidak akan pernah
sendirian. Karena sesungguhnya ada Roh Allah yang terus senantiasa menyertai kita. Maka melalui firman ini, kiranya kita terus dimampukan untuk merasakan kasih Tuhan yang terus berada bersama-sama dengan kita. Meskipun seringkali kita merasa bahwa kita sedang sendiri. Selamat pagi, selamat menjalani hari, kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.